wabarakatuh. Saya Fitri Amalia dari kelompok 3 bersama teman-teman saya ingin menjelaskan tentang surat Makkiyah. Surat Makkiyah, surat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW. Surat Makkiyah, surat yang bermukim di Mekah sejak 12 tahun 5 bulan 13 hari. Ayat-ayat dalam surat Al-Makkiyah terdiri dari 86 surah dan 4.780 ayat. Surat Makkiyah biasanya diawali dengan ya ayuhan nas atau ya ayuhal ihsan. Surat Makkiyah surat-surat pendek yang berhubungan dengan akidah. Oke. Saya akan menjelaskan salah satu contoh surat Makkiyah tentang azab di neraka sebagaimana Allah berfirman pada surat An-Naba ayat 21-22. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, yang artinya sesungguhnya neraka jahanam itu tempat pengintaian. Sungguh neraka jahanam menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat An-Naba ayat 21 dan 22. Saya Widiatul Hidayah akan menjelaskan isi dari surat Makkiyah. Selain menceritakan tentang neraka, surat Makkiyah juga menceritakan tentang surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Luqman ayat 8-9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwal azizul hakim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan, kekal mereka di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar, dan dialah maha perkasa, maha bijaksana. Allah juga berfirman tentang surga saat menceritakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW yang disebutkan dalam Quran Surah An-Najm ayat 13-15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan uhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'awa, yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad melihat Jibril itu dalam rupa yang asli sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha. Di sisi Sidratul Muntaha ada surga, tempat tinggal orang-orang mukmin. Surat Makkiyah juga menceritakan tentang penetapan tauhid dan akidah yang lurus, khususnya terkait dengan tauhid uluhiyah dan iman terhadap hari kebangkitan, karena kebanyakan orang-orang yang diseru dengan ayat-ayat Makkiyah mengingkari hal tersebut, seperti pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan disebutkan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu aiza mitna wa kunna turaba wa izaman a inna lamab'usun, yang artinya mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Oleh karena itu, Allah menetapkan keyakinan tentang hari kebangkitan secara berulang dalam Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Yasin ayat 79-81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Alfalianda Nasution dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan ciri-ciri surat Makkiyah. Yang pertama, setiap surat yang mengandung ayat sajadah, maka itu disebut dengan surat Makkiyah. Dan yang kedua, setiap surat yang ada lafaznya kalimat kala, itu disebut juga dengan surat Makkiyah, dan disebutkan 33 kali dalam pertengahan juz Al-Quran di 15 surah. Dan yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya mengandung kisah-kisah Nabi dan umat-umat terdahulu itu disebut surah Makkiyah selain surah Al-Baqarah. Dan ada beberapa contoh surat Makkiyah dalam juz Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Fatihah dan Quran surah Al-Ghaf, dan ada Quran surah Al-An'am.
Saya Nurul Amalia Lubis. Dalam pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa surat Makkiyah adalah keseluruhan surat-surat dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari dari 17 Ramadan tahun 41 dari milad Rabiul Awal tahun 54 dari milad Nabi Muhammad SAW. Banyak manfaatnya bila kita mengetahui ayat Makkiyah. Di antaranya kita dapat membedakan mana ayatnya nasikh dan mana ayatnya mansukh. Mengetahui pensyaratkan hukum dan penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Mempermudah dalam menafsirkan Al-Quran dan memahami pengertiannya, serta mempermudah menghayati ayat-ayat Al-Quran dan meniru dalam menyampaikan dakwah. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.